Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Kader sempat pilih Anies Baswedan, P3 ya, klaim 38 DPW kini dukung Ganjar Capres. Benarkah seperti itu begitu? Kenapa yang dulu itu ya, yang DPW di daerah begitu banyak yang mendukung Anies Baswedan tapi tahu-taunya sekarang sudah tidak mendukung begitu. Ada apa begitu ya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Konsistensi dalam sebuah pemilihan ya, di P3 itu ya tidak teguh pendirian kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Ya tergantung kesempatan lah ya, karena mungkin Pak Sandi gabung di situ, dia punya kekuatan besar dan modal besar ya. Tapi perlu diingat, tunggulah kehancuran apakah nyungsep di parlemen atau apa, atau jangan-jangan tidak lolos begitu. Ya 4% saja di parlemen, wah agak gimana begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca, inilah keputusan mereka begitu, demokrasi kita yang harus kita hargai begitu ya. Tetapi mari baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kader sempat pilih Anies, P3 klaim 38 DPW kini dukung Ganjar Capres ya. Benarkah seperti itu? Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Melihat peristiwa-peristiwa yang selama ini ada begitu ya. Dan bahkan seperti ini. Ini ya. Ayo berpolitik yang santun, jangan saling melukai, kasihan orang awam yang tidak tahu politik jadi korban politik karena beda pilihan. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Padahal yang di bawah ya banyak yang mendukung ya Anies Baswedan begitu kan. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya tahu sendirilah ya, bahkan ada beberapa DPC yang mendukung Anies Baswedan begitu ya. Partai berlambang Ka'bah tapi mengusung orang yang hobi menyimpang dari ajaran agama. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini Ini yang pengurusnya pilih Ganjar ya, akar rumput alias pendukung P3 pilih Anies Baswedan ya. Ayo P3 kalangan bawah tetap pilih dukung Anies Baswedan jadi presiden di 2024 biar cuma elit di atas gabung PDP. Betul juga begitu ya. Ayo berpolitik dengan santun, jangan saling melukai, kasihan masyarakat ya. Bagus gerakan pemuda Ka'bah yang milih Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Biarpun pemimpin dukung Ganjar, usulan bawah ya P3 dukung Anies Baswedan ya. Biar pengurus partai dan keluarga saja yang dukung. Ini seru, P3 sama pemuda Ka'bah sudah mulai konslet ya. Mari kita ikuti perkembangan berikutnya ini. Makanya buang fanatisme terhadap partai, karena suara partai saat ini, kata Bang Pacul, tergantung ketua partai. Sebarkan dan serbu polling ini, Anies mulai unggul, sekarang sudah ke salib. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik ya kalau untuk kita simak sebenarnya ini. Kader sempat pilih Anies, P3 klaim 38 DPW kini dukung Ganjar Capres ya, dikutip dari CNN Indonesia. Ini apa yang saya sampaikan ini dari CNN ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi alias Romi mengklaim seluruh Dewan Pimpinan wilayah DPW partainya mendukung keputusan pemilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di pemilu di 2024. Kalau dilihat dari pandangan ya umum pemimpinan wilayah kemarin ya, seluruh pimpinan ya wilayah 38 Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan aklamasi untuk memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, kata Romi di kediaman PLT Ketua Umum P3. Bahkan Romi mengatakan suara dukungan untuk Ganjar dari kader P3 sudah bergabung sejak 6 bulan lalu. Menurutnya saat itu masih setidaknya 16 DPW yang mengusulkan agar sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadi capres pilihan partai. Tetapi P3 DKI dulu ya ngusung Pak Anies Baswedan kalau nggak salah ya, bahkan mendeklarasikan itu begitu. Lantas bagaimana sekarang begitu kan? Ya yang di bawah itu begitu kok tidak konsisten kan, begitu logikanya begitu ya. Tetapi semuanya kan tergantung dari ketua partai mau usung siapa begitu. Yang mengusulkan melalui surat juga masih ada saat ini, hanya terhenti karena puasa ya.
Ini akui ada kabar ada kader dukung Anies Baswedan ya. Romi menyadari adanya perbedaan suara di tubuh partainya soal sosok yang didukung menjadi capres. Salah satunya Anies Baswedan yang sempat mendapat dukungan dari sejumlah DPW serta Forum Ka'bah membangun FKM hasil inisiasi kader P3. Dan bahkan deklarasi Anies sebagai capres oleh Forum Ka'bah membangun FKM juga digelar ya November ya 2022 lalu di Grand Pacific ya, Melati Sleman. Acara ini diinisiali oleh kader senior ya P3 Habil Marati dan diikuti kader serta simpatisan partai. Ya tentu sebagai sebuah aspirasi kita terhormati itu, tapi struktural partai secara resmi ya sudah melakukan proses penyerapan aspirasi secara konstitusional ya, dan hari ini sudah diputuskan melalui forum konstitusional dalam keputusan tertinggi partai menetapkan Mas Ganjar, kata Romi. Bahkan Romi melihat mayoritas aspirasi yang muncul agak juga karena kedekatan P3 dengan Ganjar beserta kerabatnya di mana mertua dan kakak iparnya merupakan kader loyal partai berlambang Ka'bah itu. Selain itu juga rekam jejak P3 yang pernah mengusung dan memenangkan Ganjar dan Taj Yassin ya Maimun di pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Tengah 2018 lalu. Tetapi artinya kalau kita melihat dari ini ya, kalau memang ada sebuah kader banyak mendukung Anies Baswedan, kenapa kok bisa berubah, kan begitu pertanyaannya begitu kan. Seakan-akan tidak konsisten melihat perkembangan P3 hari ini begitu kan. Para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Jadi kalau semuanya ya sih apa yang disampaikan Bambang Pacul juga benarnya juga tergantung dari ketua parpolnya begitu kan. Apalagi Pak Sandi masuk di P3, wah semakin modal kekuatannya semakin besar di situ begitu ya. Tetapi jangan sampai dijadikan sebagai alat politik. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi menurut saya pribadi sah-sah aja sebenarnya. Tapi perlu diingat bahwa bagaimana dengan nasib Anies Baswedan yang sudah deklarasi pada waktu itu begitu ya. Seolah-olah disakiti atau di PHP atau di prank juga begitu. Ya bisa saja P3 prank Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu atau di PHP begitu kan ya. Tetapi melihat realitasnya hari ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa P3 bisa dilihat ya sebagai tidak konsisten dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.